pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Ya. Dan kita memang berharap pemimpin yang hadir itu adalah pemimpin yang adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat kalian, kita ketemu lagi untuk sama-sama menjernihkan pikiran kita dan memompa semangat dalam diri untuk lebih siap berkarya secara nyata, setidaknya dengan konten-konten positif begitu. Dan di samping saya ini adalah Bang Majelis bin Mustafa, Sekjen Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah. Apa kabar Bang Majelis? Alhamdulillah sehat, bersemangat. Alhamdulillah. Beliau ini berada di ujung Pulau Borneo bagian utara, berbatasan dengan Malaysia, namun punya pengalaman hidup di dua negara itu sendiri. Dan pada kesempatan ini saya akan mengajak beliau untuk berbicara tentang bagaimana kehidupan bangsa Indonesia, bahkan mungkin juga dalam skala global dunia, kaitan dalam perspektif peradabannya. Nah, bagaimana Bang Majelis melihat fenomena hari ini yang tampaknya banyak pemimpin negara yang bukan sekedar sudah tidak dipercaya, bahkan tidak dianggap lagi. Ya, kalau kemarin di Perancis itu Presiden Macron ditampar oleh seorang warga begitu ya. Dan di Indonesia saya pikir sama-sama tahu lah ya bahwa ada harapan pemimpin kita lebih perhatian gitu ya, lebih konsen pada Undang-Undang Dasar 45 juga termasuk Pancasila di dalamnya. Nah, apa makna dari fenomena ini menurut Bang Majelis? Iya, yang pertama tadi kita cerita pemimpin ya sebelum ke peradaban ya. Saya selalu melihat sebuah bangsa itu sebagaimana yang populer disampaikan bahwa pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Ya. Dan kita memang berharap pemimpin yang hadir itu adalah pemimpin yang adil. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, hari akhirat nanti, pada saat tidak ada naungan lagi, yang nomor satu adalah pemimpin yang adil. Dan pemimpin yang adil ini yang akan membawa kesejahteraan buat rakyat, baik itu secara lahir ya maupun batin ya. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, itulah pemimpin yang sebenarnya. Nah, keterikatan antara pemimpin dan peradaban adalah pemimpin inilah yang akan memimpin peradaban sebuah manusia dalam komunitasnya ya. Kalau dia negara berarti peradaban negara itu, kalau dia sebuah komunitas tertentu berarti dia memimpin peradaban komunitas itu ya. Nah, cerita bangsa, khususnya bangsa Indonesia, bangsa kita ini kan bangsa keempat terbesar di dunia ya. Ya, dari sisi jumlah penduduk ya. Artinya kita termasuk negara yang harusnya diperhitungkan. Saya ingat dulu, masih cerita pemimpin ya. Saya ingat dulu bagaimana Soekarno waktu diminta datang ke Rusia ya waktu itu. Uni Soviet. Soviet, ya masih Soviet ya, sebelum pecah. Kemudian sekarang Rusia. Nah, dia bisa ke sana, mau ke sana dengan syarat. Artinya apa? Pemimpin Indonesia, sebuah bangsa keempat terbesar di dunia, itu punya bargaining power yang begitu besar. Bisa datang ke sebuah negara, apalagi Soviet juga negara besar ya waktu itu, negara yang sangat diperhitungkan ya. Jadi satu negara superpower juga, punya bargaining power yang begitu besar. Bisa datang ke sebuah negara dengan syarat, dan syarat itu dipenuhi. Di mana waktu itu beliau syaratnya adalah dia akan datang kalau makam Imam Bukhari ya didapatkan, dan alhamdulillah dicarikan. Bergeser kemudian setelah Soeharto dianggap sebagai orang yang mampu memimpin Indonesia menjadi macan Asia. Ya, ini masih cerita tentang bangsa Indonesia ya. Pemimpin bangsa Indonesia. Nah, kita masih sampai di situ ya. Nah, seterusnya nanti dibahas lain kali. Ya, dua sosok pemimpin ini kita lihat bagaimana citra kemudian karismatiknya di mata dunia maupun di mata kawasan ya, di mana mereka punya kekuatan ya, punya pengaruh yang begitu kuat bagi kawasan bahkan dunia gitu ya. Nah begitu. Nah kemudian kita
inginkan bukan sekedar menjadi kebanggaan, tapi pemimpin yang kemudian bisa dilihat sebagai sebuah cerminan masyarakat, yang kemudian itu bisa membawa sebuah negara untuk dibawa ke mana-mana, itu juga menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsanya sendiri. Dan lebih substansi lagi kalau kemudian pemimpin itu betul-betul bisa membawa kesejahteraan buat masyarakatnya dengan sifat adil itu tadi. Ya, artinya kalau kita mau bicara peradaban, pemimpin ini merupakan faktor utama. Ya, salah satu faktor utama. Dan bicara Indonesia masih dua tadi ya berarti ya, Soekarno dan Soeharto. Baru sampai situ. Kita belum melakukan riset ilmiah belum pemimpin berikutnya itu seterusnya. Dan itu kan fakta ya. Kita bukan sekedar ada sisi subjektivitasnya, tapi itu memang sudah fakta. Kayak tadi cerita Soekarno itu kan fakta sejarah ya. Tapi kalau kita mau gali dari terbatasnya sains dan teknologi, kemudian juga infrastruktur ketika itu, lahir orang-orang besar. Di dalam sejarah peradaban Islam juga sama. Ketika kita belum mengenal kertas, mengenal listrik, itu produktivitas pikiran mengalir begitu deras. Dan saat ini semua sudah tersedia. Nah, tetapi nampaknya produktivitas akal atau pemikiran itu seakan-akan tersumbat. Entah oleh apa, padahal fasilitas sudah semakin lengkap. Betul. Bagaimana ini kalau kemudian dilihat dalam fenomena peradaban? Waktu itu produktivitas pikiran maupun akal itu banyak dan kelihatan sangat berkualitas ya, karena pikiran dan akalnya jalan. Walaupun terbatas, fasilitas. Dengan fasilitas yang terbatas, karena pikiran dan akal itu kan tidak tergantung pada teknologi itu sendiri. Adapun teknologi itu hanya sebagai alat untuk memudahkan kemudian akal, pikir dan kerja-kerja manusia. Tapi walaupun teknologinya canggih tapi akalnya tidak dipakai, maka produktivitas pikiran juga tidak akan berjalan kan. Jadi esensi manusia itu tetap pada dirinya sendiri ya, pada akal dan jiwanya. Akal, jiwa. Lantas bagaimana cara kita untuk menjadikan alat yang sudah cukup lengkap sebagai sarana untuk tadi menguatkan inspirasi, produktivitas kita dari sisi pemikiran, mungkin juga terobosan. Kok malah kesannya kita ini panik gitu kan? Ekonomi sulit, rakyat dipajak misalnya kayak gitu. Nah ini kan seakan-akan kurang bisa memanfaatkan ya fenomena atau infrastruktur yang sudah tersedia. Nah ini kalau dalam pandangan peradabannya menurut Bang Majri seperti apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi dan mestinya seperti apa? Oke, kita melihat ya, coba berfilsafat sedikit ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kita akan mulai maju ketika kita mulai meninggalkan mitos menjadi logos ya. Ya betul. Itu demikian. Kalau saya melihatnya bahwa peradaban itu maju justru tergantung pada manusianya. Peradaban itu maju tergantung dengan kualitas manusianya. Betul. Adapun kemudian bangunan yang jadi sebagai peninggalan sejarah peradaban itu, infrastruktur itu hanyalah bagian efek dari majunya kualitas manusia di sebuah peradaban itu. Nah kalau kita mau kembali ya ke peradaban-peradaban yang termasuk peradaban Islam, itu kan dia kembali bisa tegak, bisa jaya ketika ilmu pengetahuan itu dikembangkan. Dan ilmu pengetahuan itu berkembang memang karena orangnya berkualitas, orangnya punya pikiran dan orangnya betul-betul berilmu. Nah kalau kemudian ilmu dan pikiran ini tinggalkan, maka tinggal akan kita lihat nanti apakah infrastruktur ini betul-betul bisa memajukan kualitas manusia atau justru dia semakin akan jauh dari peradaban itu sendiri. Ya begitu. Jadi apa yang direkomendasikan untuk para kaum muda pelajar di tanah air supaya fasilitas yang ada ini bukan melenakan tapi membawa kemajuan gitu? Islam itu sejak awal datang itu sudah memberikan solusi sebenarnya ya. Pertama kali turun aja itu sudah wahyu tentang ilmu. Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik ini kalau dipahami bahwa dia bukan hanya sekedar wahyu pertama, Iqra itu adalah perintah bahwa orang itu harus berilmu. Nah dari ilmu itulah kemudian akan lahir sebuah kesadaran bahwa untuk apa dia hadir di dunia ini, kemudian dari siapa ia datang dan diciptakan. Kemudian alam ini untuk apa? Kalau dia bisa memahami itu, mengikuti dengan spirit
Iqra bismi rabbik itu tadi, maka dia akan menemukan kembali jalannya. Nah, adapun teknologi yang semakin canggih itu akan semakin memudahkan dia untuk mencapai tujuan hidupnya itu tadi. Tujuan hidupnya sebagai person maupun tujuan hidup manusia secara global. Oke, ini ngomong-ngomong bahwa majalah ini apa yang kemudian menjadi titik poin atau yang menarik minat Bang Sekjen membaca ini? Ya, ini majalah Suara Hidayatullah ya. Sudah berdiri sejak tahun berapa ya? 90-an mungkin. 90-an ya. Memang majalah ini konsisten ya untuk menjadi media dakwah Islam. Dan salah satu tulisan yang menarik di edisi Juni ya 2021 adalah tulisan Dr. Adian Husaini tentang peradaban sekuler yang mulai melemah. Nah, ini kawan-kawan. Apa indikasinya? Jadi ada indikasi yang beliau sampaikan bahwa gejala kemunduran peradaban sekuler barat itu salah satunya adalah bahwa ia tidak mampu lagi menyelesaikan masalah global umat manusia. Harusnya kalau memang peradaban sekuler ini mampu menjadi solusi untuk peradaban umat manusia, maka Palestina, Rohingya dan seterusnya itu selesai. Dengan konsep yang dibawa, khususnya konsep peradaban sekuler itu. Faktanya tidak. Faktanya ternyata tidak. Bahkan disampaikan oleh beliau, menurut Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad, bahwa kok kita peradaban manusia ini kembali ke peradaban zaman batu. Apa maksudnya itu? Yang benar adalah yang kuat. Might is right. Hampir permasalahan-permasalahan di dunia itu diselesaikan dengan cara perang. Itu kan gaya zaman batu ya. Kalau di zaman kita di Indonesia disebut hukum rimba ya. Hukum rimba, hukum tangan besi. Ya, tangan besi. Siapa yang kuat dia yang menang dan seterusnya. Terus apa yang kemudian direkomendasikan di dalam artikel itu? Ya, beliau malah di awal sudah menyampaikan bahwa Muhammad Nathir itu di Majelis Konstituante tahun 57 itu menawarkan kepada negara bahwa mengatur masyarakat itu hanya ada dua pilihan, cara agama atau cara sekuler. Cara agama berarti kita beragama secara kafah, dan semua manusia yang ada di dalam sebuah komunitas itu, kalau yang dimaksud ini adalah bangsa Indonesia, itu diatur oleh agama, atau menggunakan pilihan kedua, konsep sekuler. Konsep sekuler ini sebagaimana yang kita paham mendikotomikan ya, memisahkan antara kehidupan beragama untuk urusan personal, itu sebagai urusan personal, sedangkan urusan bernegara itu diatur oleh manusia yang ada di dalamnya gitu. Baik, mungkin ini puncaknya ini, Bang Majelis. Fenomena yang belakangan terjadi ini kalau kita maknai secara peradaban ya, kita tidak bicara soal politik, kebijakan dan tarik menarik yang ada di dalamnya dari fenomena peradaban. Ketika pendidikan hendak dipajak, sembako dipajak, konon juga ada lagi baru itu disampaikan bahwa panti jompo, panti anak-anak juga akan dipajak juga. Nah, dari bangunan peradaban, perspektif peradaban, pikiran-pikiran seperti ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan sebuah kehancuran kalau saya lihat. Karena kalau kita pelajari sejarah, pajak yang habis-habisan, pajak yang mencekik rakyat, ya. Ini kan belum apa-apa, masyarakat kan sudah teriak-teriak. Ya, betul. Pasti Pajak menolak. sembako, pajak sembako yang awalnya sebelumnya tidak dipajakin, ini akan dipajakin. Artinya apa? Akan menambah nilai jual dari sembako itu sendiri. Kemudian lembaga pendidikan, terakhir malah lembaga sosial kayak panti asuhan pun akan dipajakin. Itu mengindikasikan bahwa ada sebuah pekerjaan khususnya di bidang ekonomi dan pendapatan negara itu yang sedang sakit, sehingga harus dipaksakan dengan menarik pajak yang sebesar-besarnya untuk menambah keuntungan, menambah pendapatan atau income sebuah negara. Walaupun sejatinya tidak akan menutupi juga ya. Ya, itu kan tergantung pengelolaan sebenarnya. Bagaimanapun income yang besar, kalau pengelolaannya tetap lebih besar pasak daripada tiang, itu pasti akan kewalahan. Dan semakin lama semakin akan kelihatan beratnya untuk diatasi. Gitu. Jadi kembali pada
cerita awal bahwa kembali pada manusianya. Iya, Jadi problem saat ini sebenarnya bukan pada problem angka nominal APBN ya, tapi manusia yang mengelola APBN manusia itu. mengelola. Termasuk itu tadi intinya kan kembali kepada kita melihatnya secara sehat ya, secara sehat bahwa ada ndak akal pikiran itu dipakai di situ semaksimal mungkin, atau jangan-jangan justru hawa nafsu yang mendominasi di situ, sehingga yang lahir adalah ketamakan dan keserakahan, bukan kesejahteraan yang didahulukan. Jadi semakin kita jauh dari nilai-nilai yang sesungguhnya dibutuhkan, fitrah manusia itu akan menjadikan kita semakin jauh dari kepekaan moral gitu. Jadi intelektual yang canggih justru menjadi tadi hukum rimba. Karena dia punya power, dia bisa memaksakan, kemudian dia tidak lagi memperhatikan aspek-aspek moral. Tambah satu sedikit ya. Kalau kemudian ternyata manusianya juga sudah bergonta-ganti, kemudian tidak bisa juga menyelesaikan permasalahan sebuah bangsa, jangan-jangan bukan karena manusianya saja, ada yang lebih dalam daripada itu. Apa itu sistemnya? Coba mungkin ada suatu waktu kita harus diskursus tentang sistem kita berbangsa ini ya. Jangan-jangan harus ada sesuatu yang dikoreksi, atau seperti Nasir tadi, mau pakai sistem yang mana? Pakai sistem yang mana gitu kan. Dan ini tentu membutuhkan sebuah energi untuk bisa memberikan bukti, termasuk di dalamnya argumen-argumen secara ilmiah. Tentu ini juga panjang waktunya ya, dan berarti ada kesempatan lah anak-anak muda hari ini untuk berpikir soal itu. Baik, terima kasih banyak Bang Majelis atas waktu dan sharingnya. Semoga bermanfaat. Amin. Jadi dalam konteks peradaban dan pemuda saya pikir penting untuk mengetahui itu, kita mesti melihat bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dalam konteks berbangsa dan bernegara, bahkan mungkin juga fenomena global, sebagai sebuah efek, dampak atau akibat yang disebabkan oleh pemikiran dan perilaku manusia itu sendiri. Artinya akan baik tidaknya kehidupan manusia bergantung pada bagaimana pikiran manusia itu sendiri dibangun. Kalau manusia menganggap bahwa keuntungan itu pada materi, maka dia akan menjadikan hidupnya berpaham materialisme. Kalau dia berpandangan bahwa keberhasilan itu adalah pada kedudukan, jabatan, maka manusia akan berpandangan dengan nilai-nilai pragmatisme. Tapi kalau kita melihat bahwa keberuntungan itu adalah menghadirkan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi kehidupan, bagi sesama, maka kita akan menghadirkan satu peradaban mulia, yaitu peradaban Islam itu sendiri. Dan inilah yang menjadi satu PR ketika Bapak Adian Husaini di majalah Hidayatullah di Sijun ini mengatakan peradaban sekuler semakin melemah, apakah kemudian pemuda-pemuda Islam bisa hadir ya? Hadir, memberikan tawaran konsep dan langkah-langkah konkret mewujudkan peradaban Islam yang akan mengobati sakitnya peradaban sekuler ini, sehingga orang kemudian tercerahkan menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih banyak Bang Sekjen atas waktunya. Demikian sahabat kalian yang berbahagia, bincang peradaban kita bersama Sekjen Pemuda Hidayatullah Bang Majelis Mustafa. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.